Halo warga Jakarta, bersama saya Aulia Sarvina. Berita Jakarta hari ini, 8 Mei 2025 menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama Berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. Di informasi pertama, Kementerian Koperasi Republik Indonesia melakukan sosialisasi pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih kepada perwakilan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD Pemprov DKI Jakarta. Hal ini sesuai dengan instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025. Koperasi ini diharapkan menjadi sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat, meningkatkan inklusi keuangan, menciptakan lapangan kerja, serta menekan tingkat kemiskinan. Informasi selanjutnya, integrasi moda transportasi umum di kawasan Duku Atas yakni Transjakarta, MRT, dan KRL. Dengan integrasi ini memudahkan penggunaan transportasi umum untuk berpindah moda untuk menjadi lokasi yang dituju. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga mencanangkan layanan angkutan umum massal gratis kepada 15 golongan masyarakat. Di antaranya ASN Pemprov DKI dan pensiunnya, penerima Kartu Jakarta Pintar, penyandang disabilitas, lansia, dan penerima Raskin yang berdomisili di Jabodetabek. Kemudian ada informasi terkait upaya Pemprov DKI Jakarta untuk menjaga ketersediaan stok daging jelang Idul Adha. Pemprov DKI Jakarta mendapatkan izin impor dari pemerintah pusat sebanyak 5.000 ekor sapi jenis Brahman Cross. Dengan jumlah ini, stok ketersediaan sapi aman hingga Idul Adha mendatang. Informasi selengkapnya, warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama Berita Jakarta hari ini. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno melantik 59 pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pelantikan pejabat dilakukan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Agung Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat. Mereka yang dilantik akan menempati jabatan eselon 2 seperti Wali Kota, Bupati, Kepala Dinas, dan Kepala Biro. Pramono meminta para pejabat yang dilantik mengedepankan integritas serta meningkatkan kompetensi dan inovasi. Selain itu, mereka juga tidak ragu dalam mengambil keputusan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Sehingga dengan demikian dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada saudara-saudara sekalian bahwa saudara-saudara dipilih karena saudara dianggap, diharapkan baik oleh saya maupun Pak Wagub bisa menjadi tim memperkuat apa yang menjadi keinginan, harapan saya dan juga harapan masyarakat Jakarta, dan mudah-mudahan saudara-saudara sekalian bisa bekerja dengan sungguh-sungguh dan sebaik-baiknya. Selain 59 pejabat yang dilantik, sedianya Pramono akan melantik pejabat untuk posisi Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD DKI Jakarta. Namun keduanya batal dilantik karena masih harus memenuhi persyaratan promosi eselon yang telah ditentukan. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Warga Jakarta, ada yang berbeda dari pelantikan puluhan pejabat eselon 2 Pemprov DKI Jakarta kali ini. Para pejabat yang akan dilantik datang menggunakan transportasi umum. Tidak hanya itu, hujan deras pun menjadi tantangan tersendiri bagi para pejabat yang akan dilantik dalam perjalanannya menuju balai kota. Pelantikan yang dilakukan di Balai Kota DKI Jakarta kali ini bertepatan pada hari Rabu yang mengharuskan para pegawai Pemprov DKI Jakarta menggunakan transportasi umum. Salah satu peserta pelantikan yang datang menggunakan transportasi umum yakni Wali Kota Jakarta Timur, Munjirin. Ia yang sebelumnya menjabat Wali Kota Jakarta Selatan berangkat menuju Balai Kota menggunakan bus Transjakarta. Karena hari Rabu ini ada aturan untuk menggunakan kendaraan umum, kita akan
jalan bareng-bareng menuju halte terdekat untuk naik ke balai kota menggunakan Transjakarta. Dan alhamdulillah ini disambut dengan turun hujan yang cukup lebat, tapi nanti kita akan coba memakai payung menuju halte yang terdekat, yaitu di depan Puskesmas Kecamatan Kebayoran Baru. Mudah-mudahan kegiatan ini akan diberikan kelancaran oleh Allah SWT. Terima kasih. Dari kantor Wali Kota Jakarta Selatan, Munjirin berpayung menuju sebuah halte di depan Puskesmas Kecamatan Kebayoran Baru, Jalan Iskandar Syah. Hujan deras mengiringi perjalanan Munjirin yang telah berpakaian dinas upacara lengkap. Bus yang telah penuh penumpang membuat ia harus menikmati perjalanan dengan berdiri. Tidak hanya Munjirin, mantan Wali Kota Jakarta Utara, Ali Maulana Hakim pun menuju balai kota menggunakan bus Transjakarta. Berbaju beskap, Ali yang dilantik menjadi asisten kesejahteraan rakyat Sekda DKI Jakarta pun tak mendapatkan kursi duduk saat perjalanannya. Namun hal ini dimanfaatkan Ali untuk bisa menyapa dan berbincang dengan sesama pengguna Transjakarta. Suasana hangat terlihat, jauh dari kesan formal yang biasanya menyertai para pejabat. Langkah sederhana di tengah hujan ini menjadi simbol tekad baru. Tak hanya siap dilantik, tapi juga para pejabat Pemprov DKI Jakarta siap turun langsung menyapa dan memberikan pelayanan kepada warga. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita masuk ke segmen Info Jakarta. Info Jakarta kali ini dari Palang Merah Indonesia atau PMI Jakarta Barat yang menggelar acara donor darah. Operasional pengumpulan donor darah cabang PMI Jakarta Barat setiap hari pukul 8 pagi hingga setengah 9 malam termasuk akhir pekan dan libur nasional. Ini informasi untuk jadwal mobil pengumpulan darah PMI Kota Jakarta Barat. Beralih ke informasi cuaca, sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiraan cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Dikutip dari laman bmkg.go.id pada Jumat 9 Mei 2025, diperkirakan sebagian besar wilayah Jakarta akan berawan. Wilayah yang diperkirakan akan berawan yakni Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan Kepulauan Seribu. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang terjadi. Demikian berita Jakarta hari ini, saya Aulia Sarvino dan tim redaksi pamit undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Sampai jumpa.